Selamat siang, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Ini bahas kripto ya. Penting sekali akan saya bahas untuk kalian semua. Dan tadi mohon maaf saya untuk selingan saja saya isi kenangan-kenangan indah bersama anak. Tadi ngupload lagu-lagu anak saya karena ya saya jadi kadang-kadang nyanyi itu awalnya melatih anak saya untuk lomba. Saya sendiri nggak bisa nyanyi, suaranya jelek, tapi karena anak saya mau lomba, saya dibel sama gurunya, satu hari lagi mau tampil ini, nggak taunya juara. Waduh, malah anak itu nggak ngomong, di rumah nggak pernah nyanyi, tapi begitu start tuh di panggung itu udah nggak malu, nggak apa, langsung suara lepas itu, akhirnya dapat juara 2. Jadi itu mengenang masa bersama anak aja, karena Mas Bro menjadi ayah dan seorang ibu. Ketika ini mau menikah lagi pun sedih dan takut saya, ya teringat sama anak itu. Oke, saya akan langsung bahas koin PP, dan tentunya market kondisi gini kalian nggak perlu takut ya, nggak perlu takut. Ini kripto kawan, kripto itu ngeri-ngeri sedap kawan. Di saat lagi turun longsor kendor, berita fatput di mana-mana, orang itu semua itu hanya narasi, semuanya narasi saja. Tapi kalau hati saya sendiri mengatakan, terasa di hati saya mengatakan bahwa kripto ini akan besar. Ini baru awal titik adopsi kripto yang dengan siklus barunya, dengan makin luasnya kripto diadopsi semua seantero jagat. Ini untuk perbankan juga semakin dikenal meluas. Ini siklus bull baru. Bukankah ketika harga turun kendor kalian lari kabur, ujung-ujungnya pam gila-gilaan? Karena nanti akan ada berita untuk mendukung argumen saya, untuk memperkuat argumen saya. Sering terjadi, dan baru semalam saya omongin, Suro Diro Jaya Ningrat gitu kan. Semalam baru saya omongin, mengatakan bahwa bernarasi emas akan cuan sampai akhir tahun. Ini semua kan narasi, semua ini ada permainan elit global. Kalau sudah terbang tinggi emas perak, kemudian di situ ada trader, ada investor abal-abal, ada James Win di situ bermain, ada Justin Sun bermain, ada yang memanfaatkan garong-garong itu masuk market ketika pump tinggi ikut mendobrak harga ke atas. Mereka kan gunting, mereka bukan investor. Yang namanya trader, yang namanya investor abal-abal itu nggak sudi dia untuk uangnya di long term, di long investkan secara long term. Dia akan sikat ya, nanti yang akan memble yang long invest di situ ya. Jadi dia akan sikat kemudian turun kan, nanti juga akan bermain di BTC cryptocurrency. Saya yakin waktu tahun 2015 kan terjadi akibat emas lebih tinggi dan BTC harganya jatuh ke jurang. Tapi setelah itu yang terjadi 11.800 kenaikan BTC. Makanya dari histori-histori ataupun masa lalu yang pernah terjadi itu bisa kita jadikan pedoman juga. Memang tidak secara pasti histori akan terulang lagi, tapi kebanyakan di kripto seperti itu. Kalau PP ini akan bermasa panjang, Mas Bro yakin, terasa di hati, terasa PP ini akan bermasa panjang, akan bikin kita cuan besar, asal sabar. Cuma waktu yang menjadi misteri, karena sejak ya pokoknya tingkah ulahnya si Trump ini yang lagi begitu berkutakan, tapi kan kita nggak tahu elit global nanti akan kemana arahnya. Bisa jadi si Trump ini dalam polanya ingin mengangkat kripto ke depan, karena memang akan dijadikan ibu kota BTC di AS sendiri. Memang caranya yang kita nggak ngerti, kayak kemarin penculikan Maduro itu kan yang diincar apa itu BTC sampai 600.000 ya, 600.000 apa 600.000 ya, itu terbesar ketiga punya Maduro itu. Sekarang disita sama AS, dan ujung-ujungnya nanti ya dimiliki AS tuh begitu. Jadi tetap yakin, tetap semangat. Kalau PP apalagi diadopsi GZ sepanjang sejarah. GZ bukan orang kere, orang miskin, orang
nggak punya otak, orang apa, dia ahli blockchain, orang tersohor. Dengan Trump begini banget dia tuh, apalagi membuat kerjasama stable coin USDT 1. Ini ada sesuatu yang besar ke depan, asal kita sabar. Cuma kalian harus clear ya, riset sendiri, do your own riset, dan jangan semua ucapan Mas Bro kalian telan mentah-mentah. Harus riset semua, ditanggung masing-masing. Saya ingatkan di sini, saya warning, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing, kecuali Martini Margia mau nanggung ya bodo amat ya. Oke, kita akan satu persatu akan kita bahas mengenai daripada berita-berita ini. PP pun sudah bertahan, kalau yang mau serok aja. Kemarin juga waktu saya dadakan ya, itu saya kasih tahu itu bottom, hajar. Ini sekarang udah naik kembali ya. Kemudian berita yang pertama ini udah masuk ke 0,07 lagi, turun juga gak seberapa, dengan kapitalisasinya udah mendekati 30 triliun lagi. Holdingnya meningkat lagi nih, ya. Nggak masalah sih, saya rasa kalau kripto turun 90%, 80% tuh nggak masalah. Ketika kita naik juga akan ribuan persen, tuh hanya ada di kripto ya. Kita satu-satu. Ini ada nama Jeffrey Jeffrey Epstein muncul di arsip awal industri kripto. Ini temuannya. Apa yang kita akan dalami di sini? Jadi dokumen Jeffrey Epstein yang dibuka ke publik pada akhir Januari kembali memicu kontroversi. Kali ini ranah kripto. Arsip tersebut memperlihatkan bahwa Epstein memiliki kedekatan dengan sejumlah tokoh penting di fase awal perkembangan Bitcoin. Jadi artinya semua itu sudah di-schedule kan, sudah dimainkan. Ada yang berperan, ada yang ngatur. Nggak bisa juga kripto akan dibikin hancur. Orang-orang nomor 1 dunia, siapa yang nggak kenal kripto diselamatkan BlackRock itu kemarin tahun berapa itu? 2022 apa ya? Yang hancur-hancuran 2021 Pak, 2021 saya lupa. Itu kan dia hancur-hancuran kan, sampai propertinya di Cina sampai mengguncang perekonomian dunia, hancur, bangkrut, kayak jadi kota mati, real estate yang termahal di sana. Ya karena ya belum nguruknya, belum perizinannya, belum di negara orang, belum nanti kembalinya sampai 20 tahun cicilan ya. Dengan dia masuk BTC, di ETF kan sama BlackRock, tahu-tahu BlackRock membeli di harga 500 juta kalau nggak salah. Tahu-tahu sekarang kemarin menjadi 2 miliar. Itu kan ada yang ya TP juga, dia TP juga, murah masuk lagi juga. BlackRock juga main trade kok, main invest juga main trade. Itu di situ. Dan setelah dia masuk kripto, nggak ada tetek bengek, sekali tekan sudah jual beli, udah masuk tanpa yang macam-macam ribet-ribet tetek bengek ya kan. Itu kripto. Enaknya di situ, makanya BlackRock sendiri langsung masuk kripto. Dan ini nanti kalau si Apple itu sama BlackRock juga kedekatannya luar biasa, dan si Apple ini udah sedia USDT. Ini kalau sampai Apple masuk BTC, wah kacau. Apple masuk BTC, kalian tahu nggak Apple terbesar itu? Kalau Apple sampai masuk BTC, satu kali duit BTC lenjak disedot sama Apple semua. Uangnya nggak bisa dihitung. Kalau buat nampol orang, kalau nampol orang apaan? Buat nampol itu Monas meroboh ya, kena uangnya si Apple ini ya. Ketertarikan awal Epstein pada Bitcoin dan ide kripto syariah. Nah ini sejak tahun 2011 Jeffrey Epstein mencatat aktif mengikuti perkembangan Bitcoin. Jauh sebelum ini dikenal luas dalam korespondensi internal. Ini menyebutkan BTC sebagai konsep yang brilian, meski tetap menyoroti potensi risiko dan keterbatasan. Sikap ini menunjukkan ketertarikan intelektual yang cukup serius terhadap cryptocurrency sebagai teknologi, bukan sekedar instrumen spekulatif, dan bahkan menilai Bitcoin dari sisi fungsi. Apakah layak disebut mata uang, penyimpan nilai, atau bentuk properti digital? Wah ini ngeri-ngeri sedap kawan. Jadi
BTC ini akan makin meluas nanti. Ini yang dinamakan siklus bull baru. Kalau dulu hanya narasinya hanya aset spekulatif saja, sekarang kan menjadi aset emas digital. Gagasan ini memperlihatkan bagaimana Epstein melihat blockchain sebagai solusi lintas budaya dan sistem keuangan. Walau tidak pernah terrealisasi, proposal tersebut menegaskan posisinya yang dekat dengan lingkaran awal investor kripto ya. Kita singkat-singkat saja sebab nanti yang lain nggak kebagian jadwalnya. Stablecoin dolar ini jadi senjata tersembunyi di tahun 2026 mulai koleksi USDT. Semua pada mulai koleksi USDT. Artinya nanti kalau udah jadi USDT panas ya untuk masuk kripto ya. Kalau saya prediksi saya seperti tahun 2021 ini yang harusnya terjadi tahun 2026 akan terjadi tahun 2025, tapi ini akan terjadi tahun 2026. Ini kuartal 1. Ini berarti Januari sampai Maret. Mundurnya paling 1 bulan di kuartal 2 di bulan pertama April. Ini paling lambat akan pump gila-gilaan. Kemudian ini prediksi saya pribadi loh. Kemudian Mei, Juni, Juli hancur. Agustus mulai akumulasi lagi, akhir tahun baru meledak lagi. Itu perkiraan saya. Mudah-mudahan benar ya. Kemudian stablecoin adalah jenis cryptocurrency yang dirancang untuk menjaga nilainya tetap stabil terhadap aset tertentu. Biasanya plat seperti dolar AS, USD atau aset lain sebagai jaminan. Stablecoin yang ke USDT berperan tidak hanya sebagai aset tukar di ekosistem kripto, tetapi juga mempengaruhi dinamika ekonomi yang lebih luas. Pokoknya mantep ini perubahan distribusi stablecoin global. Pokoknya banyak sekali tahun 2025 akhir tahun sampai tahun 2026 bermuncullah USDT stablecoin baru ya, dari XRP, dari pokoknya pusing hitungnya banyak banget. Kalau dulu kan paling kan USDT, USDC ya, dari Terra Luna yang bonyok itu pertumbuhan pembayaran. Jadi pertumbuhan pembayaran stablecoin mulai melalui cryptocurrency makin meluas kawan ya. Jadi pokoknya menurut data yang ditunjukkan pasar kripto ini mencapai nilai sekitar 19 miliar dolar, setara dengan 302 triliun. Asumsi 1 USD 16.700-an lah ya. Volume transaksi bulanan melalui MITS ini melonjak lebih dari 100% per tahun, dan sekitar 100 juta USD menjadi lebih dari 1,5 miliar USD dalam periode tertentu. Ini ngeri-ngeri sedap. Semua akan menggunakan stablecoin. Ya mudah-mudahan ya terjadi perubahan besar ya, implikasi terhadap dinamika ekonomi dan kripto ya. Ini menarik, makanya kita harus sabar dengan kondisi ini. Tenang saja kan, stablecoin dolar ini jadi senjata tersembunyi masalahnya ya. Kita harus yakin saja, nggak usah pakai ketakutan atau belak-belakan di dalam permainan yang lagi terjadi. Kita tunggu sampai kita bull besar. Yang penting kalian membeli koin-koin yang saya rekomendasikan, BTC, ETH, BNB, Solana untuk yang mahal-mahal ya. Untuk altcoinnya yang punya Charles, ada Cardano, Polygon, PP, Aster, yang pokoknya yang bagus-bagus saja lah, jangan yang meme coin baru sangat berbahaya ya. Mungkin untuk siang ini itu aja. Harus semangat, harus yakin. Saya memberikan spirit spot untuk kalian, untuk semangat, untuk yakin. Semua penuh perjuangan, semua penuh perhitungan, kesabaran, kasih sayang, ataupun kita harus tetap menjadikan bahwa apa yang terjadi ini sudah menjadi kehendaknya ya. Rezeki, jodoh, mati sudah rahasia ilahi. Yang penting kita sabar. Kita koin-koin yang baru seperti PP ini termasuk koin yang terseleksi alam. Kita sebagai holder yang akan menerima manfaat cuan besar dari PP, juga orang-orang yang terseleksi alam tentunya ya.
Mungkin itu aja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tunggu, PP sudah mulai membaik harganya. Mudah-mudahan kita jangan sampai jenuh, jangan sampai nggak semangat, jangan sampai terkecoh. Semua adalah game, ada yang dibikin yang schedulekan dia sudah diatur semua dengan adanya ETF, semua sudah dikondisikan. Bull atau enggak mereka yang atur, kita tinggal tunggu saja. Yang jelas si Trump nanti juga lama-lama kena Surodiro Jaya Ningrat, akan lebur tining Pangastuti. Saya kira begitu ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang, dan tentunya tetap Dior riset sendiri, do you on riset. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian kita masing-masing. Mas Bro hanya memberikan tutorial sebatas yang saya tahu, dan paling tidak untuk memberikan orang-orang pemula jangan asal masuk koin yang masih jual-jual mimpi, yang fundamentalnya nggak jelas, yang holdernya nggak jelas, itu sangat berbahaya. Kiranya sudah yang belum subscribe, untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPP Mak News.